Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andra Jeffriyadi dengan NIM 24089076. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemantauan dan evaluasi kemajuan belajar gerak yang diampu oleh dosen Prof. Busril, MPD, dan Dr. Ahmad Khaironi, SPD, MPD. Baik, materi pertama yang akan saya bacakan, latar belakang. Belajar gerak merupakan bagian penting dalam pendidikan jasmani dan olahraga, karena setiap aktivitas olahraga membutuhkan kemampuan gerak yang baik dan terarah. Dalam proses pembelajaran olahraga, peserta didik tidak langsung mampu menguasai keterampilan tertentu, melainkan harus melalui latihan yang dilakukan secara bertahap dan berulang. Oleh karena itu, diperlukan pemantauan dan evaluasi agar perkembangan kemampuan gerak peserta didik dapat diketahui dengan jelas. Dengan adanya pemantauan dan evaluasi, guru maupun pelatih dapat memperbaiki kesalahan teknik dan meningkatkan kualitas pembelajaran gerak. Selanjutnya, pengertian belajar gerak. Belajar gerak merupakan proses perubahan kemampuan seseorang dalam melakukan suatu gerakan melalui latihan dan pengalaman yang dilakukan secara terus-menerus. Dalam proses tersebut, seseorang akan mengalami peningkatan keterampilan motorik sehingga gerakan yang dilakukan menjadi lebih baik, tepat, dan efisien. Belajar gerak sangat penting dalam pendidikan jasmani karena menjadi dasar dalam penguasaan berbagai teknik olahraga. Selanjutnya, ciri-ciri belajar gerak. Yang pertama, ciri-ciri belajar gerak. Yang pertama, belajar gerak memiliki beberapa ciri, yaitu adanya perubahan kemampuan gerak, meningkatkan koordinasi tubuh, dan gerakan menjadi lebih efektif setelah melakukan latihan secara rutin. Selain itu, proses belajar gerak juga membutuhkan konsentrasi, motivasi, dan latihan yang berulang agar keterampilan dapat berkembang secara maksimal. Yang kedua, yang selanjutnya, tahap kognitif. Tahapan kognitif merupakan tahap awal dalam proses belajar gerak. Pada tahap ini, peserta didik masih berusaha memahami teknik dasar gerakan yang dipelajari sehingga masih banyak melakukan kesalahan. Dalam tahap ini, guru atau pelatih memiliki peran penting dalam memberikan contoh gerakan dan arahan yang jelas agar peserta didik dapat memahami teknik dengan baik. Selanjutnya, tahap asosiatif. Tahapan asosiatif merupakan tahapan ketika peserta didik mulai mampu melakukan gerakan dengan baik dibandingkan sebelumnya. Kesalahan gerakan mulai berkurang dan koordinasi tubuh semakin meningkat. Pada tahapan ini latihan yang dilakukan secara rutin membantu peserta didik memperbaiki teknik gerakan sehingga menjadi lebih stabil dan terarah. Selanjutnya, tahap otomatisasi. Tahapan otomatisasi merupakan tahapan akhir dalam belajar gerak. Pada tahapan ini, seorang sudah mampu melakukan gerak secara otomatis tanpa harus berpikir terlalu banyak mengenai teknik yang digunakan. Gerakan menjadi lebih cepat, tepat, dan efisien karena keterampilan telah dikuasai dengan baik melalui latihan yang terus-menerus. Selanjutnya, pengertian pemantauan belajar gerak. Pemantauan belajar gerak merupakan proses pengamatan yang dilakukan secara terus-menerus terhadap perkembangan kemampuan gerak peserta didik dalam proses latihan berlangsung. Pemantauan dilakukan agar guru atau pelatih dapat mengetahui perkembangan keterampilan peserta didik serta menemukan kesalahan teknik yang perlu diperbaiki pada saat latihan. Selanjutnya, tujuan pemantauan belajar gerak. Pemantauan belajar gerak bertujuan untuk mengetahui perkembangan peserta didik, mengidentifikasi kesalahan teknik gerakan, membantu menentukan metode latihan yang sesuai,
serta memberikan motivasi pada peserta didik agar semangat dalam mengikuti proses latihan. Selanjutnya, pengertian evaluasi belajar gerak. Evaluasi belajar gerak merupakan proses penilaian terhadap hasil pembelajaran dan perkembangan kemampuan gerak peserta didik. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembelajaran gerak serta mengetahui apakah tujuan latihan telah tercapai dengan baik. Selanjutnya, fungsi evaluasi. Evaluasi memiliki fungsi yang sangat penting dalam pembelajaran gerak. Evaluasi membantu guru mengetahui kelemahan peserta didik, mengukur tingkat keberhasilan pembelajaran, memberikan motivasi kepada peserta didik, serta menjadi dasar perbaikan metode pembelajaran agar lebih efektif. Selanjutnya, teknik evaluasi belajar gerak. Dalam pembelajaran olahraga terdapat berbagai teknik evaluasi yang digunakan untuk menilai kemampuan gerak peserta didik. Teknik tersebut antara lain observasi langsung, tes praktik, tes keterampilan motorik, penggunaan video analisis, dan rubrik penilaian. Teknik evaluasi tersebut membantu guru memperoleh penilaian yang lebih objektif dan terarah. Selanjutnya, instrumen evaluasi. Instrumen evaluasi merupakan alat yang digunakan untuk membantu proses penilaian kemampuan gerak peserta didik. Instrumen tersebut dapat berupa lembaran observasi, rubrik penilaian, daftar cek keterampilan peserta didik, catatan perkembangan peserta didik, serta rekaman video gerakan yang telah dilakukan oleh peserta didik. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi belajar gerak. Kemajuan belajar gerak dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi kondisi fisik, motivasi, konsentrasi, dan rasa percaya diri, sedangkan faktor eksternal meliputi lingkungan latihan, sarana dalam pelaksanaan olahraga, metode pembelajaran, serta dukungan dari guru dan pelatih, dan motivasi dari diri seorang atlet tersebut. Selanjutnya, peran guru dan pelatih. Guru dan pelatih memiliki peran yang sangat penting dalam proses belajar gerak. Guru bertugas memberikan contoh gerakan yang benar, membimbing peserta didik selama latihan, melakukan pemantauan perkembangan kemampuan, serta memberikan evaluasi secara objektif agar kemampuan gerak peserta didik dapat berkembang dengan maksimal. Selanjutnya, kesimpulan. Belajar gerak merupakan proses meningkatkan kemampuan gerak melalui latihan dan pengalaman yang dilakukan secara terus-menerus. Dalam proses tersebut, pemantauan dan evaluasi memiliki peran penting untuk mengetahui perkembangan kemampuan peserta didik. Dengan adanya pemantauan dan evaluasi yang baik, proses pembelajaran olahraga dapat berjalan lebih efektif sehingga tujuan pembelajaran gerak dapat tercapai dengan maksimal. Baik, sekian presentasi dari saya. Mungkin ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andra Jeffrialdi dengan NIM 240879. Di sini saya akan mempresentasikan PPT tentang aktivitas fisik sebagai penunjang perkembangan dan belajar gerak. Baik, pertama masuk pada materi pertama. Latar belakang. Aktivitas fisik merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia yang berperan besar dalam menunjang kesehatan, pertumbuhan, serta perkembangan individu, terutama pada usia anak dan remaja. Dalam dunia pendidikan, aktivitas fisik tidak hanya berkaitan dengan kebugaran jasmani, tetapi juga memiliki hubungan erat dengan proses belajar gerak dan menjadi dasar dalam penguasaan keterampilan motorik. Selanjutnya, pengertian aktivitas fisik dalam konteks pendidikan dan perkembangan individu. Aktivitas fisik adalah segala bentuk gerakan tubuh yang
dihasilkan oleh otot rangka yang memerlukan pengeluaran energi. Dalam konteksnya pendidikan, aktivitas fisik tidak hanya dipandang sebagai kegiatan olahraga semata, tetapi juga sebagai bagian penting dari proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan fisik serta aspek kognitif dan afektif peserta didik. Contohnya berjalan, berlari, melompat, dan bermain. Selanjutnya, peran aktivitas fisik atau aspek kognitif. Yang pertama, meningkatkan konsentrasi belajar. Kedua, memperkuat daya ingat. Ketiga, merangsang perkembangan otak. Yang keempat, meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Yang kelima, mendukung prestasi akademik. Yang keenam, memberikan pengalaman belajar aktif dan menyenangkan. Selanjutnya, peran aktivitas fisik atau aspek afektif. Yang pertama, menumbuhkan kedisiplinan pada diri anak. Yang kedua, melatih tanggung jawab dalam diri anak. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama di lingkungan sekolah, masyarakat maupun di lingkungan mahasiswa. Yang keempat, bentuk sportivitas. Yang kelima, meningkatkan kepercayaan diri seseorang anak. Yang terakhir, menjaga kesehatan mental atau mengurangi stres dan kecemasan. Selanjutnya, pengertian belajar gerak. Belajar gerak merupakan suatu proses perubahan kemampuan individu dalam melakukan keterampilan gerak yang terjadi melalui latihan dan pengalaman serta secara terus-menerus. Proses ini ditandai dengan adanya peningkatan kualitas gerak, baik dari segi kecepatan, kelancaran, efisiensi, maupun koordinasi tubuh. Contohnya dipengaruhi oleh latihan, motivasi, lingkungan, metode pembelajaran. Peran pentingnya itu berupa feedback dalam perbaikan gerak. Selanjutnya, hubungan aktivitas fisik dan belajar gerak. Yang pertama, aktivitas fisik adalah media utama belajar gerak. Ia memberikan pengalaman langsung, melatih koordinasi otak dan tubuh, membantu pengulangan gerak, dan mempercepat penguasaan keterampilan, serta meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri seseorang anak. Selanjutnya, penerapan aktivitas fisik dalam pembelajaran. Perencanaan pembelajaran yang jelas menyesuaikan dengan usia dan kemampuan siswa. Latihan yang dilakukan secara berulang menggunakan variasi metode, game, latihan, atau simulasi, memberikan feedback yang tepat, dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, serta melibatkan semua siswa secara aktif dan evaluasi secara berkelanjutan. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa aktivitas fisik memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang perkembangan individu, khususnya dalam proses belajar gerak. Aktivitas fisik tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan kebugaran jasmani, tapi juga berkontribusi terhadap perkembangan motorik, kognitif, emosional, dan sosial. Dan itulah presentasi saya. Saya Andra Jeffrey Aldi, sekian dan terima kasih.